Hai, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendukung channel aku. Oke, teman-teman. Sekarang aku ingin membacakan dengan temanya bagaimana ia melihatmu. Bagaimana ia melihatmu. Untuk baca ini sifatnya itu general reading, boleh vice versa, terserah, nggak apa-apa. Pokoknya ini aku bacain sesuai dengan tema ya, bagaimana ia melihatmu. Sorry tanganku hitam-hitam soalnya itu apa? Habis main sama Amar. Main sama anakku jadi tangannya hitam-hitam. Oke, kita fokus ke kartunya ya. Bagaimana ia melihatmu saat ini? Bagaimana ia melihatmu saat ini? Kita akan ambil kartunya. Knowledge, the secret, the pain, the retreat, the window, the protection, dan kita punya the offer. Oke. Aku akan bacakan di sini ya, teman-teman. Super loveku yang ganteng dan cantik. The knowledge. The knowledge itu artinya apa sih? Ilmu. Dia melihat kamu sekarang sudah makin grow up, makin dewasa, makin baik ya. Sudah nggak kolokan lagi, sudah nggak ibaratnya udah nggak semena-mena lah ya. Knowledge itu kan pelajaran itu membuat orang tuh lebih pandai, lebih pintar. Kamu sekarang lebih pandai untuk merawat diri, mungkin dia melihat kamu sukses ya, banyak belajar dari pengalaman. Katanya kelihatannya kayak banyak pengalaman yang memang sakit untuk kamu. Makanya di sini kamu tuh bisa lebih kayak dewasa. Mungkin aja yang ada dewasa sebelum waktunya di sini. Jadi ya mungkin kamu tidak tua umurnya, tapi kamu udah kayak umur-umur pemikiran umur 40, udah kayak umur 50 gitu loh. Tua sebelum waktunya juga bisa ya. Kemudian di sini ada kartu The Secret. Kartu The Secret. Ibaratnya walaupun seperti itu, hidup kamu tuh sebetulnya masih banyak yang dia rasa, masih banyak yang ditutupi. Kamu tuh belum jujur semuanya 100% sama dia. Jadi kita akan bahas apa aja ya. Intinya dia merasa kamu tuh belum jujur, belum all out, belum percaya. Dia masih belum percaya kamu lah 100%. Apa yang kamu katakan mungkin menurut dia itu masih ada yang disensor, masih ada yang ditutupi. Bisa aja kamu tuh kayak menyembunyikan perasaan kamu. Ada beberapa di sini mungkin yang cuek ya kan. Kalau udah cuek, malu-malu tapi mau sebenarnya. Kadang-kadang kamu juga nggak bisa ditebak. Dan mungkin masih tanda tanya, kenapa sih kamu tuh suka sama aku? Gitu. Ya. Di sini ada kartu The Pain. Dia melihat kamu memang banyak sekali kayak disakitin orang ya, banyak dikecewakan. Masa lalu kamu tuh mungkin ada yang kurang baik, atau saat ini kamu tuh senang berdealing dengan orang-orang yang mungkin mengambil untung dari kamu. Makanya di sini kamu tuh mungkin lebih tertutup. Ada knowledge, ada secret, ada the pain. Yang membuat kamu lebih dewasa, salah satunya pelajarannya ini. Karena kamu banyak menerima rasa sakit. Secret itu apapun rahasia. Kamu nggak luas kayak dulu. Kamu nggak banyak bicara seperti dulu. Karena kamu ada protection dalam diri. Ya. Ada retreat. Ada yang pergi sejenak healing. Ya. Ada yang menjauh. Dia merasa kamu makin menarik diri. Dia merasa kamu
tiba-tiba pengen healing aja gitu, butuh ketenangan ya, seseorang yang butuh ketenangan, karena masalah kamu nih bukan masalah yang ringan teman-teman, tapi kamu sering menghadapi kayak masalah mungkin kayak kehilangan, terus seperti masalah yang misalnya bener-bener kayak dunia kamu tuh terbalik. Di sini aku melihat ada kartu The Window. The Window itu sebuah jendela ya, sebuah pandangan. Dia melihat kamu itu walaupun pernah jatuh, walaupun kondisinya mungkin sekarang juga sedang berjuang, walaupun kondisinya juga langkahnya berat, tetapi kamu di sini tidak putus asa dengan adanya berbagai peluang. Ada protection di sini, yaitu perlindungan. Perlindungan untuk apa? Untuk maju ke depan, karena apalagi selanjutnya, kan? Ini kan kayak simbol the world ya. Kartu the world itu ada protectionnya, jadi yang mengelilingi. Ini simbolnya kayak simbol apa sih? Padi atau apa itu? Pokoknya tanaman lah ya, gabah atau padi. Ini lebih berpikir apa? Kamu melihat keluar, kamu menjalani, tetapi di sini juga berhati-hati. Tapi kamu juga tidak menutup namanya segala macam tawaran, offering atau apapun itu. Kita akan lihat di sini pakai kartu tarot ya tentunya. Apa sih di balik ini semua? Ada kartu Page of Swords, ada kartu Nine of Pentacles. Bagaimana dia melihat kamu? Sama, Page of Swords itu mengenai dengan keilmuan. Sesuatu ilmu yang sudah kamu terapkan dalam keseharian kamu. Mungkin kamu menutupi pekerjaan kamu tuh apa, tapi di sini kamu berusaha kayak mengkonsentrasikan penuh pada diri kamu, sehingga kamu tuh hidupnya subur, hidupnya itu penuh dengan berkah, karena kamu punya potensi. Dia melihat di sini kamu adalah sosok seorang feminin, divine feminin yang kuat, sudah mulai berumur mungkin, sudah mulai dewasa. Di sini kamu belajar untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab itu datang dari mana? Datang dari rasanya, dari rasa sakit. Kemudian di sini ada kartu retreat ya. Kartu retreat kita buka. Oke. Hening. Dia melihat kamu adalah sosok yang sudah lebih tenang. Kalau tadinya kamu adalah orang yang berambisi, kamu adalah orang yang kayak masa bodoh, sekarang apa-apa serba dipikir. Karena keputusan itu atau apa yang kamu jalani bukan tergantung dari cepatnya, tetapi dari kualitasnya. Kalau kamu tidak pakai mikir, kamu cuma main cepat aja, resikonya tidak kamu pikirkan kan? Kalau sekarang kamu lebih diem dulu, berpikir, santai, nggak mau mikir yang berat-berat. Kalau misalnya ada masalah besar, mungkin kamu antara mengikhlaskan atau mendiamkan dulu. Jadi nggak langsung take action. Kamu lebih kalem. Di sini aku melihat banyak sekali kayak feminin ya, divine feminin. Ada seseorang yang lebih muda juga, jadi aku lebih melihat kamu tuh lebih fresh. Walaupun kamu divine feminin, dalam arti kamu lebih banyak menggunakan kontrol emosi sekarang. Ya, banyak menggunakan kontrol emosi. Jadinya di sini
Pendewasaan itu juga belajar dari pengalaman. Karena kamu di sini banyak sekali pengalaman, karena kamu udah merasa sakit, udah sampai terjungkal-jungkal mungkin, bahkan udah sampai titik nadir yang paling dalam. Mungkin gak ada orang juga yang ngebantuin kamu di kala kamu susah. Maka kamu udah punya imun, tau gak? Dia melihat kamu tuh wibawanya udah keluar, sudah terpancar, aura-aura disegani. Makanya orang ini mungkin tidak berani sembarangan sama kamu. Ada kamu di sini yang merasakan gini nggak sih? Ketika kamu berkenalan dulu sama dia di masa lalu sama sekarang, treatmentnya beda. Gitu. Lebih tertarik mana, Kak? Dulu atau yang sekarang? Mungkin dia lebih tertarik yang sekarang. Karena kamu di sini punya sisi misterius. Kamu nggak open semuanya. Nggak bisa ditebak. Ya. Energi bulan itu sebetulnya adalah memancarkan perubahan, tapi perubahannya tuh nggak bisa ditebak. Lebih ke arah spiritual. Dimana itu nggak bisa ditebaknya kan itu karena panggilan jiwa. Tidak diatur. Tapi emang udah saatnya kamu tuh growth. Nah, itu namanya awakening. Mengalami awakening. Kamu banyak belajar dari sakit. Sakit itu menimbulkan imun itu jadi awakening. Nah, dia melihat kamu adalah seseorang yang spiritual, orang yang penyendiri mungkin. Kartu The Window kita lihat di sini. Apa yang kamu lihat? Visi kamu. Di sini kamu tuh butuh ketenangan. Jadi kamu mungkin melihat itu pelan-pelan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu observasi dulu. Dalam mengambil kesempatan, kamu nggak main langsung tancap gas, tapi kamu observasi dulu. Butuh pemikiran matang setiap langkah kamu. Ada kartu protection. Ada kartu The High Priestess. Ya, ini lagi-lagi. Dia melihat kamu adalah orang yang penuh dengan misteri. Antara takut. Sebenarnya kamu nih maunya apa sih? Gitu. Dia nggak bisa masuk ke dalam pikiran kamu. Menebak pun nyaris nggak bisa. Dan ada kartu The Offer. The Offer ada kartu Page of Pentacles. Dia melihat kamu tuh orangnya juga banyak rezeki ya. Karena apa aja yang kamu kerjakan tuh kayaknya mudah gitu. Kamu diberikan sama semesta. Di balik kesulitan ini, dia melihat kamu adalah orang yang gampang merubah nasib atau melihat peluang. Dan kamu di sini orangnya cepat bangkit pasca kejatuhan. Ya, ini secara generalnya dia. Sekarang kita lihat apa arti kehadiran kamu untuknya. Ketika dia sudah menilai kamu, terus apa tanggapan selanjutnya? Artinya apa setelah dia nilai kamu? Kita cek ya. Kartu House, Snake. Kamu tuh adalah orang yang diam-diam menghanyutkan. Dia menilai kamu orangnya stabil tapi menghanyutkan. Kalau seandainya kamu tahu bagaimana kamu bertahan dan kamu tahu bagaimana caranya berstrategi untuk menyerang. Kamu sepertinya bukan orang biasa, dia bilang gitu. Karena semua itu butuh proses. Dan dia melihat perubahan kamu dari hari ke hari. Entah kamu menggoda ya, ada sisi menggodanya. Ada kartu Coffin. Ada kartu Ship dan Coffin. Artinya di sini kamu tidak perlu jauh-jauh untuk menghilang.
Tapi kamu tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan berubah. Bukan hilang sama sekali. Kamu nggak perlu mencari sebuah transformasi yang sebegitu jauhnya gitu loh. Misalnya kamu tuh kayak belajar spiritual jauh-jauh, itu enggak. Tetapi di sini proses kamu karena kamu sudah pernah sakit sampai semuanya tertunda. Prosesnya tuh tertunda. Itu pernah kamu rasain. Tetapi kamu di sini bangkit sendiri. Lihat ya, proses yang terhalang akhirnya di sini kamu filter. Kira-kira apa yang buat aku terhalang tuh apa? Ada kartu letter, ada kartu man. Oke. Di sini aku melihatnya seseorang menilai kamu adalah orang yang kuat, orang yang punya daya tarik, orang yang ingin dimiliki. Kalau misalnya dia sudah punya pasangan, makanya dia tetap pengen kamu. Bisa aja dia menganggap kamu tuh penggoda, bukan dalam arti negatif, tapi orang yang mencuri hatinya. Dia tahu perjalanan kamu tuh tidak mudah, tetapi kamu bisa bangkit. Kamu gak mau sakit, kamu gak mau lama-lama berdiam. Sehingga apa? Dia banyak membanjiri kamu dengan chatting mungkin. Ya, ketika dia komunikasi sama kamu, itu juga dipilah-pilih. Kenapa? Ini, dia melihat kamu adalah orang yang gak sembarangan. Ibaratnya kamu tuh punya price, kamu punya harga. Levelnya itu kayak level yang gak biasa, bukan murahan, ya bukan mauan gitu, enggak gitu. Bukan orang yang dikit-dikit, mas, dikit-dikit kamu kemana, enggak. Kamu gak kayak gitu. Ini lebih mencerminkan adalah orang yang bertanggung jawab, yaitu orang yang mandiri. Dia memandang kamu itu orang yang penuh dengan taktik, strategi. Jadi ketika dia ingin komunikasi sama kamu, dia juga berhati-hati dalam menjaga tutur dan komunikasi. Sekarang kita akan lihat, apalagi, sorry ya kalau ada suara ayam. Ya di sini memang kalau pagi-pagi, karena aku buat videonya pagi ya teman-teman. Apa yang ingin dia katakan di sini? Ada I need space. Dia bilang, aku tuh butuh waktu untuk menarik perhatian kamu. Karena daya tarik kamu itu membuat aku tuh jadi rasanya kayak aneh gitu loh. Kayak nggak biasa. Nggak diri aku banget nih. Ada yang salah tingkah sepertinya ya. Tuh, kenapa dia di sini menjaga koneksinya supaya bicara tuh baik, kemudian menjaga tutur kata, sikap, atau bahkan dia lebih pasif karena dia tidak mau merusak hubungan ini. Secara koneksi, dia menilai kamu adalah soulmate-nya dia. Dia ingin kamu mengingat dan kamu tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang kangen sama kamu sampai tergila-gila padamu. Dan orang ini ada rencana ya, mungkin dalam waktu dekat itu bisa datang untuk menghubungi diri kamu.
karena sudah tidak mau lagi ada penundaan. Ketika dia melihat kamu sudah berubah menjadi lebih dewasa, dan dia tahu kamu tuh single, dan kamu tuh nggak sembarangan orangnya, maka itu menjadi tantangan. Ada kesan seksi loh di sini, kesan misterius, seksi ya. Terus kesan yang nggak bisa ditebak, itu jadi kayak challenging bagi dia loh ya. Kita akan cek koneksinya di sini. Forgiving and learning. Jadi koneksi ini itu harus saling menerima, belajar, dan juga memaafkan. Kedatangan dia nanti itu memberikan banyak pelajaran juga sama kamu. Membuat kamu itu jangan banyak stres. Gak banyak beban. Belajar untuk mengerti dan memaafkan. Di sini dia ingin datang secara natural, ya, tidak ingin diatur kapan dia mau datang, dia tidak ingin dikontrol. Jadi dia akan datang ke kamu dengan cara yang natural. Memang itu dari semesta. Ketika keinginan dia itu sudah benar-benar yakin, ya. Dan di sini ada chemistry. Kalau tadi kita sudah ketemu kalau kamu tuh adalah soulmate aku, maka di sini kita akan menciptakan sebuah hubungan yang sangat erat dan yang sangat kuat. Di sini dia mau apapun masalah yang kamu hadapi, biarkanlah dia tahu, dan at least setidaknya dia bisa memberikan kamu sebuah advice atau minimal support yang kamu butuhkan. Aku akan pakai ini ya. Aku akan ambil 6. Apa yang dia mau ngomong? Dia bilang, kamu harus banyak bersabar juga, karena aku mungkin tidak bisa datang padamu sekarang dalam waktu dekat, walaupun di sini dia nanti ada rencana untuk datang. Dia merasa kayak minder gitu loh. Dia merasa kayak sebetulnya aku tuh nggak pantas untuk kamu. Di sini ada kata-kata, kamu tuh sebetulnya adalah milik aku. Aku tidak akan melepaskan kamu untuk orang lain. I miss you. Keluar 2 kali ya. Di sini pesannya, oke, aku tuh sebetulnya tidak jujur dengan apa yang aku katakan. Kenapa aku lebih pasif juga? Kenapa aku tuh jaga bicara? Karena aku takut ketika aku ngomong aku suka sama kamu, nggak taunya kamu tidak merasakan hal yang sama. Dia sebetulnya ada perasaan capek juga ya, perasaan down. Banyak yang mau dia perjuangkan gitu loh. Jadi mendapatkan kamu tuh kayak mendapatkan sebuah trofi. Tantangannya tuh banyak. Ada rasa capek juga di sini. Seseorang yang ya mau dapetin kamu tapi kayak rintangannya juga banyak. Tapi kamu nggak usah khawatir ya. Di sini ya orangnya positif melihat kamu dengan baik gitu loh. Dia nggak lihat kamu macam-macam, malah dia pengen datang untuk memberikan support sama kamu. Kita lihat di sini huruf-hurufnya. Ada huruf M, ada huruf G, ada A, ada C, ada P, ada I,
ada T, ada O, ada V, ada X, ada H, ada D, ada Y, ada F, ada S, U, dan W. Oke teman-teman, kira-kira ini adalah pembacaan dari aku, bagaimana dia menilai kamu. Dan aku senang ya ketika kita sudah masuk ke bulannya, mau masuk ke bulannya Leo, menjelang akhir Gemini, semuanya itu lebih terang. Jadi kalau misal kamu terafirmasi dengan orang ini, sebaiknya dijaga hubungan baik, jangan gampang untuk tersinggung atau negative thinking. Jangan pernah marah-marah kalau dia nggak balas pesan kamu, atau dia nggak baca message dari kamu. Pikirin yang bagus-bagus aja. Insya Allah afirmasi hari ini untuk kamu menjadi hal yang positif dan bisa terjadi di lapangannya ya. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku hari ini. Semoga kalian suka. See you, I love you. Bye-bye.